Sebuah sekolah tentu saja mempunyai sebuah permasalahan. Nah, permasalahan itu tentunya kita harus sikapi dengan cara yang bijak. Yang pertama mungkin permasalahannya di sini tentu saja yang banyak terjadi adalah permasalahan yang berkaitan dengan siswa. Di antaranya mungkin siswa yang mengalami keterlambatan datang ke sekolah, itu juga harus kita sikapi dengan cara yang bijak, sehingga di dalam mengambil keputusan seorang guru tidak boleh langsung memberikan gest yang begitu drastis ya, tetapi kita harus cari dulu akar permasalahannya itu apa, gitu ya Bu ya. Ya, kemudian dengan guru juga seperti itu. Ada guru yang istilahnya mereka mengalami keterlambatan dalam mengajar, juga mengalami absen yang ini ya, absen yang panjang gitu. Nah, saya pun sebagai pimpinan harus menggali dulu apa permasalahannya. Jadi intinya adalah mengidentifikasi apa permasalahan, akar permasalahan dari kasus-kasus yang mereka hadapi. Ya. Lebih ke ini ya Bu ya, mungkin lebih ke kasus mungkin kasusnya dengan guru ya Bu ya, mengenai keterlambatan Ibu, absensi ya Bu ya. Ya. Kemudian selanjutnya Bu, untuk seperti tadi yang Ibu sampaikan, ada identifikasi kasus ya Bu ya, mengidentifikasi dulu kasus-kasus tadi ya Bu. Seperti apa Bu mungkin identifikasinya mengenai keterlambatan? Mengenai keterlambatan, yang pertama mungkin kita tanyakan dulu secara personil ya, personil. Apa namanya, mengapa sebabnya terlambat. Kemudian kita setelah kita berbicara, kemudian menarik kesimpulan mungkin ya, dan alasan-alasannya apa ya Bu ya, yang menyebabkan terlambat mereka ya, yang menyebabkan mereka terlambat. Nah, kemudian kalau seandainya itu sudah kita kumpulkan apa namanya istilahnya data-data tersebut, baru kita bisa mengambil keputusan. Ya. Jadi keputusan itu betul-betul adalah keputusan yang sebabnya terlambat. Kemudian kita setelah kita berbicara, kemudian menarik kesimpulan mungkin ya, dan alasan-alasannya apa ya Bu ya, yang menyebabkan terlambat mereka ya, yang menyebabkan mereka terlambat. Nah, kemudian kalau seandainya itu sudah kita kumpulkan apa namanya istilahnya data-data tersebut, baru kita bisa mengambil keputusan. Ya. Jadi keputusan itu betul-betul adalah keputusan yang tidak merugikan ke salah satu pihak. Ya. Seperti itu mungkin Bu Yumi. Kemudian selanjutnya Ibu, langkah-langkah atau prosedur apa Ibu yang Ibu lakukan sebagai pemimpin ya Bu, menghadapi kasus-kasus ini selama ini Bu? Langkah-langkah prosedur ya. Iya Bu. Yang pertama tentu saja, tadi kita mengidentifikasi masalah, kemudian mengumpulkan informasi. Nah, informasi itu kalau misalnya kasusnya yang terjadi dari anak, kita bisa mengumpulkan informasinya dari orang tua. Iya, gitu ya, kita panggil mungkin ya, kita komunikasi dengan orang tua. Memang kasusnya dengan anak ya Bu? Iya, dengan anak. Kemudian juga dari pengawas, terutama dari pengawas, dan pengawas memang saya salah satu kegiatan apabila pengawas ada di sekolah atau mungkin saya undang itu ya untuk memberikan penguatan. Jadi bukan hanya saya sebagai kepala sekolah, tapi tapi merasa senang pengawas kalau diminta Bu sebetulnya. Iya. Merasa senang dia kalau diminta gitu, daripada mungkin dia datang sendiri, dia malu, tapi dengan cara udah ada undangan ya dari pihak sekolah itu ya? Iya, itu merasa senang banget gitu dengan cara itu seperti itu gitu Bu. Ya. Intinya sih itu di sini saya hanya SDM dari gurunya itu aja. Ya, kendala lumayan ya Bu ya. Yang nomor satu, SDM nomor satu itu dengan jumlah guru banyak ya Bu ya. Kurang lebih 20 ya, 23. Mungkin lebih ke SDM-nya ya Bu ya. Lebih ke SDM-nya aja gitu. Karena mungkin berkaitan dengan peningkatan segala sesuatunya di sekolah ini ya Bu ya, prestasi segala sesuatu ya, sekolah penggerak dan sebagainya. Jadi SDM yang lebih utama, SDM guru. Betul banget, SDM guru itu nomor satu, SDM gurunya di sini. Kalau masalah anak, kalau menurut saya masih bisa diatasi seperti itu, walaupun anak bagaimana anak yang memang tugas kewajiban kita ya.
yang saya tahu, saya jadi guru juga, anak masih kan Ya, bisa bisa kita di- tanganin ya. Nah itu jadi untuk menuju ke arah sana, yang penting kalau kita ikhlas dengan anak, anak juga merasa apa sih, merasa jadi satu dengan gurunya. Makanya nomor satu memang guru menurut saya untuk anak. Gitu. Ya, anak mau belajar ya gurunya dulu. Benar Bu, Iya. yang saya tahu kalau Mungkin gurunya ada ini juga ibu apa kayak mungkin kayak apa sih namanya hambatannya itu dalam menggerakkan itu ya mungkin ya, Iya, Bu. Guru-guru itu ya Bu, Iya. SDM itu ya, mungkin ya, ya itu seperti dari itu. Saya sih mengharapkan kesadaran sendiri dari itu, dari guru itu selain sendiri, ada gitu motivasi-motivasi dari luar gitu Mhm. Bu, mungkin dari intrinsik juga ya dari dalam diri gurunya sendiri ya Bu ya. ya. Gitu Ya. selain motivasi dari ibu selalu gitu Ya jangan. ya dari kita Ya, juga ya. gitu kadang kalau dari kita nggak ada kadang ada ya udah Ya, mager lah ya. nggak mau bergerak juga Yang gitu. saya harapkan ya saling melengkapi gitu ya. Jadi jangan hanya faktor dari luar saja gitu kan ya. Jadi Motivasi intrinsik ya Bu ya. dari inline gitu, jangan dari X aja gitu kan ya. Seharusnya seperti itu. Kalau misalkan saya tidak ada gitu ya, kan saya juga sudah menugaskan kepada teman-teman yang sudah seniornya gitu, contohnya seperti itu untuk meningkatkan lebih maju daripada sekolah lain. Jadi saya harus bisa menggapai itu semua. Iya, berat ya Bu ya. Jadi Berat. kendalanya yaitu tadi Di SDM. SDM-nya. Iya, begitu tuh. Iya. Kemudian Ibu yang selanjutnya ini untuk menjalankan pengambilan keputusan di sekolah itu tentang kasus-kasus di mana ada dua kepentingan sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Bagaimana itu Ibu menjalankan pengambilan keputusan-keputusan yang Ibu ambil selama ini, Bu? Untuk pengambilan keputusannya Ya, betul. Bu. sebetulnya sama-sama berat ya. Iya, Jadi misalnya- betul-betul harus dipikirkan Iya, harus begitu ya. Bagaimana dampaknya baik negatif atau positifnya dari hasil keputusan itu sendiri. Iya. Jadi langkah yang pertama itu yaitu pertama mengidentifikasi keputusannya terlebih dahulu. Iya. Di ini dulu ya, seperti dulu ya Bu ya. Iya. Keputusan-keputusan Ya, iya. catat di tidak langsung. Tidak langsung begitu. Itu yang pertama diidentifikasi. Terus kemudian yang kedua kumpulkan informasi. Itu baik dari guru, orang tua murid, Ya, mungkin bisa betul. juga dari anak gitu ya. Mungkin bisa dari pihak-pihak yang dari luar. Apalagi mengenai SDM ini ya Bu ya, pasti suka karena di sini sekolahnya memang orang tua juga kritis. Banyak masukan dari sana sini ya Bu Betul ya. sekali gitu, orang tua mungkin bisa datang ke rumah juga Bu Iya, ya. suka datang juga ya Datang ke Bu. rumah juga Iya, ya. betul Bu. Untuk apa? Untuk terutama mungkin nanti di tahun ajaran baru tuh Bu. Kalau kita sudah putusan pembagian tugas guru Tidak lagi langsung datang ke guru, tapi langsung ke kepala sekolah ya Bu. langsung Ke ke pimpinan. sampai malam-malam juga seperti datang gitu ya. Itu tadi yang pertama identifikasi putusan, yang kedua itu kumpulkan informasi ya tadi, dan kemudian yang ketiga cari solusinya bagaimana. Oh, iya. Iya, cari solusi Nah, tapi iya. belum kita putuskan itu Iya, juga. masih Jadi mencari masih solusi. cari solusinya dulu. Ya, terus udah gitu pertimbangkan bukti-buktinya. Cari informasi berdasarkan data yang ada. Kebenarannya ya Bu ya. Iya, benar apa tidak apa bagaimana. Jangan sampai nanti mungkin Iya. Ibu juga sebagai pimpinan salah mengambil Cari informasi keputusan. betul datanya ada gitu seperti itu. Terus kemudian pilih dari sejumlah alternatif. Mana yang paling bagus. Mana yang paling baik akan saya ambil keputusan itu seperti itu, dan barulah kita ambil tindakan. Begitu Bu. Iya, iya. Ya. Dan kemudian tinjau kembali keputusannya ya, tidak langsung kita memutuskan pada guru itu sendiri. Tinjau kembali apa pengaruhnya nanti, baik dan Iya. kurang baiknya dari hasil keputusan itu sendiri. Jadi harus kita tinjau. Jadi sangat ini ya Bu ya, sangat